Hai para siswa, hari ini kita akan belajar mengenai impuls dan momentum. Kemarin kalian sudah melihat sedikit video pembelajaran yang saya share melalui Google Drive tentang impuls dan momentum. Apa impuls itu? Mungkin akan saya ulang lagi. Impuls adalah suatu rangsangan. Kalau dalam pelajaran biologi, impuls sering dimengerti sebagai suatu rangsangan pada saraf gitu ya. Sebetulnya hampir sama dalam fisika. Impuls pun juga bisa dimengerti sebagai suatu rangsangan. Tapi rangsangannya itu pada benda mati. Kita akan lihat. Ya. Contoh, kalau suatu benda kita sentuh, maka benda itu akan bergerak. Misalnya buku ini diam, lalu kita sentuh, maka buku ini akan bergerak. Ya, gerak itu adalah reaksi dari rangsangan yang kita berikan. Rangsangannya berupa apa? Rangsangannya berupa gaya sentuh dan lamanya waktu kontak. Jadi kalau kita memberi sentuhan itu kuat dan waktu kontaknya lama, maka dikatakan impulsnya besar. Nah, dalam fisika impuls dirumuskan sebagai F rata-rata dikali dengan delta T. Kita bisa lihat rumusnya. Jadi gaya rata-rata dikali dengan delta T. Delta T adalah waktu kontak. Dan impuls ini sangat berhubungan sekali dengan tumbukan. Jadi suatu benda yang mengalami tumbukan atau sentuhan dalam waktu kontak tertentu, dia dikatakan mengalami impuls. Berikutnya adalah momentum. Momentum didefinisikan sebagai besaran fisika atau digambarkan sebagai besaran fisika yang menggambarkan keadaan dari benda yang bergerak atau tingkat kesulitan benda yang bergerak untuk dihentikan. Jadi momentum ini bisa kita bilang sebagai mobilitas suatu benda. Kalau benda itu besar masanya dan cepat geraknya, maka dikatakan benda itu momentumnya besar. Artinya kita tidak bisa melihat momentum hanya dengan melihat geraknya saja. Ketika kita melihat benda yang cepat bergerak, belum tentu momentumnya besar, karena kita tidak bisa mengukur masanya. Bisa saja benda itu bergerak cepat, volumenya besar, tapi masanya ringan. Kita baru bisa melihat momentum itu dari dampaknya, ya. Praktis benda yang masanya besar dan geraknya cepat, misalnya dia menumbuk sesuatu, dampak atau impactnya itu besar. Misalnya suaranya keras, jadi kita bisa melihat momentum itu dari dampaknya. Sebuah benda yang masanya besar, cukup padat, kemudian bergerak cepat, misalnya bola yang masanya besar dilempar ke tembok dibandingkan dengan bola yang masanya kecil dilempar ke tembok, tentu saja dampaknya akan berbeda. Suaranya akan lebih keras bola yang masanya besar dan cepat tadi. Nah, maka momentum kita bisa lihat dia dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dikali dengan kecepatan. Apa kaitannya impuls dengan momentum? Kaitan dari impuls dan momentum adalah bahwa impuls itu akan merubah momentum suatu benda. Jadi kita bisa melihat hubungan antara impuls dan momentum, bahwa impuls itu akan merubah momentum suatu benda. Artinya misalnya ada sebuah benda yang sudah memiliki momentum, masanya M, dia bergerak dengan kecepatan V, kecepatannya pelan misalnya. Terus saya beri rangsangan atau saya beri impuls, saya beri gaya dalam waktu kontak tertentu. Akibatnya apa?
Akibatnya benda yang bergerak tadi akan bergerak lebih cepat kalau saya memberi gaya searah dengan geraknya. Tapi kalau saya memberi arah berlawanan dengan geraknya, dia akan bergerak lebih lambat. Gitu. Ya, jadi impuls itu akan merubah momentum suatu benda. Misalnya benda ini diam, berarti momentumnya 0 karena M kali V, V-nya 0. Kemudian saya beri impuls, saya beri gaya. Akibatnya benda akan menjadi bergerak, berarti dia jadi punya momentum. Itu artinya impuls yang saya berikan merubah momentum benda ini. Pada bab sebelumnya kita juga sudah memahami bahwa gerak pasti akan menghasilkan percepatan. Memang ada kaitannya ya. Jadi antara GLBB, hukum Newton, dan usaha energi, impuls, momentum itu masih dalam satu ranah mekanika. Semuanya ada kaitannya. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk latihan soal ya. Kalian bisa lihat soalnya di video. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per sekon. Bila gaya bendanya 300 Newton, itu maksudnya gaya yang bekerja pada bendanya ya, atau gaya tendangannya itu 300 Newton, dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 detik, 0,3 sekon. Maka tentukan A. Impuls yang bekerja pada bola, B. Perubahan momentum yang dialami bola, C. Massa bola. Kita bisa lihat kejadiannya adalah bola yang diam, tendangan penalti berarti bolanya diam, momentumnya 0, terus ditendang oleh pemain sepak bola dengan gaya 300 Newton selama 0,3 detik waktu kontaknya kaki dan bola. Itu menyebabkan bola itu yang tadinya diam menjadi bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berarti impuls yang diberikan oleh pemain sepak bola tadi mengubah momentum si bola. Nah, kalian bisa coba dulu, kalian bisa pause video ini, mencatat soalnya dan mencoba terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas. Ya, bagaimana hasilnya? Apa kalian sudah mendapatkan hasilnya? Kita akan coba bahas soal ini ya. Dalam suatu permainan sepak bola tadi bolanya ini momentumnya awalnya 0 karena kita bisa tulis momentum awal dari bola. Momentum awal kita tulis sebagai P1, berarti M kali V1 karena di sana bendanya diam, berarti V-nya 0 sehingga momentum awalnya 0. Kemudian momentum akhirnya P2 yaitu M kali V2. Jadi M kali V2, masanya adalah kita belum tahu M, V2 nya adalah 60. Berarti momentum 2 nya adalah 60 M. Dari 0 menjadi 60 kali masanya, momentumnya berubah. Gitu ya. Impulsnya yang diberikan adalah I sama dengan F rata-rata dikali waktu kontak. Kita bisa lihat gaya rata-ratanya adalah 300, waktu kontaknya adalah 0,3. Berarti impuls yang diberikan adalah 90 ya, 90 Newton sekon ya. Sekonnya kita bisa lihat dari rumusnya, Newton kali sekon. Kalau ini berarti kilogram meter persegi. Impulsnya berarti sudah terjawab, ini impulsnya yang A ya. Yang B, perubahan momentum yang dialami bola. Perubahan momentumnya berapa? Kita ingat tadi, kalau impuls itu sama dengan perubahan momentum, karena yang menyebabkan momentum berubah kan impuls. Berarti nilainya sama, impuls yang
perubahan momentumnya pun nilainya adalah 90 Newton sekon sama ya. Kalau kita mau buat satuannya seperti momentum berarti 90 kg meter per sekon. Ini satuan dengan dimensi yang sama. Kalian bisa cek ya, kalian kan sudah belajar dimensi, kalian bisa cek apakah impuls dan momentum memiliki dimensi yang sama. Nah, kemudian massa bolanya berapa? Massa bolanya kita lihat dari sini. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls perubahan momentumnya adalah P2 dikurangi P1. Berarti impuls sama dengan P2 nya 60 M dikurangi 0. Impulsnya 90, berarti sama dengan 60 M sama dengan 90. Berarti M sama dengan 90 dibagi 60. Hasilnya adalah 1,5 kg. Ya. Begitu pembahasan untuk latihan soal kita ya. Kalian bisa coba latihan soal yang ada di buku paket kalian.